semuanya, perkenalkan nama saya Melva Astigras Busralahi dengan NIM C1C021036. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. PTKP PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Singkatnya, PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Materi selanjutnya yaitu mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Aturan detail tentang pemotongan PPh pasal 21 dapat kita temukan pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor Peraturan garis 16 garis miring PJ garis miring 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Pihak yang berhak dan wajib melakukan pemotongan bukan karyawan, melainkan bendahara pemerintah atau perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Tata cara pemotongan PPh pasal 21 yang pertama, pemotongan pajak harus sudah menerima laporan sejumlah tanggungan pegawainya pada permulaan tahun takwim atau pada saat pegawainya tersebut mulai bekerja. Yang kedua, pemotong pajak memotong penghasilan dibayarkan kepada pegawainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, pemotong pajak memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan kepada orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, pensiun pada saat dilakukan penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun pada saat dilakukannya pemotongan. Sedangkan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan, bukti pemotongan yang diberikan adalah bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan yang diberikan dalam waktu 2 bulan setelah takwim berakhir, atau apabila pegawai tersebut berarti berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Nah, materi selanjutnya itu kewajiban potong PPh pasal 21. Yang pertama, pemotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh untuk masing-masing penerima penghasilan dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Yang keempat, dalam suatu hal terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 yang terutang. Kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemerintahan masa.
Yang kelima, pemotong PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.